Di sudut kota yang tak pernah tidur, di sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya monitor dan aroma kopi pekat, 4 sekawan, Anya, Ardi, Wufi, dan Dudi, bersama rekan-rekan mereka, sedang mengubah masa depan web, 1 baris kode, 1 piksel, dan 1 strategi konten pada satu waktu. Mereka adalah arsitek tak terlihat dari pengalaman digital yang kini kita nikmati. Para pionir yang memahami bahwa teknologi modern adalah kunci untuk membuka pintu bagi interaksi daring yang lebih baik, lebih intuitif, dan lebih manusiawi. Suatu sore yang terik di awal era 2010-an, ketika ponsel pintar mulai merajalela namun kebanyakan situs web masih kaku, statis, dan hanya cocok dilihat di layar desktop, Anya merasa frustrasi. Ia seorang front-end developer muda dengan mata tajam untuk estetika dan fungsionalitas. Lihat ini, keluhnya, menggeser ponselnya ke Ardi, seorang backend engineer dengan pikiran analitis yang setajam silet. Situs toko buku favoritku pecah berantakan di sini. Teks tumpang tindih, gambar terpotong. Pengalaman seperti ini membuat orang malas. Ardi mengangguk. Alisnya berkerut. Sistem servernya belum disiapkan untuk multiscreen. Mereka membangunnya untuk satu ukuran layar saja. Masalah klasik, tak jauh dari mereka, Wufi, seorang UX UI designer yang penuh empati terhadap pengguna, mendesah. Dan navigasinya, mencari buku baru serasa mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlalu banyak klik, terlalu banyak informasi yang tidak relevan di halaman depan. Dudi, si konten strategis yang selalu punya ide brilian tentang cara bercerita, menyahut, bahkan jika mereka punya konten bagus, kalau sulit diakses atau terlihat buruk, siapa yang mau peduli? Konten yang efektif itu bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tapi bagaimana ia disajikan dan ditemukan. Dari obrolan frustrasi itu, lahirlah sebuah visi kolektif. Mereka menamai kelompok kecil mereka, Ide Labs, sebuah nama yang mencerminkan ambisi mereka untuk membangun pulau-pulau digital yang lebih baik bagi bangsa. Mereka percaya bahwa web harus inklusif, dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, dengan tampilan yang selalu prima. Anya memimpin misi responsif design. Dengan semangat membara, ia mempelajari framework CSS dan teknik media keris terbaru. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur, mengutak-atik kode agar sebuah situs web bisa beradaptasi secara cerdas, mengubah tata letak, ukuran gambar, dan navigasi secara otomatis berdasarkan dimensi layar perangkat yang mengaksesnya. Itu adalah revolusi visual yang menghilangkan tembok antara pengguna desktop dan mobile. Setiap piksel harus melayani tujuannya, di layar manapun, tegasnya, sambil menunjukkan prototipe pertama mereka yang berhasil merespons dari layar lebar monitor hingga tablet dan ponsel. Sementara itu, Ardi membangun fondasi yang kokoh di belakang layar. Ia mengoptimalkan basis data, merancang API yang efisien, dan mengembangkan sistem server-side rendering yang mempercepat waktu muat halaman dan memungkinkan interaksi dinamis. Ia menciptakan tulang punggung yang kuat agar fitur interaktif seperti live search, filter produk yang kompleks, atau form pendaftaran yang mulus, dapat berjalan tanpa hambatan. Tanpa Ardi, semua desain indah Anya hanya akan menjadi pajangan kosong. Wufi, dengan pensil digitalnya, mengubah sketsa kasar menjadi pengalaman pengguna yang mulus dan menyenangkan. Ia memetakan user journey, menganalisis pain points, dan merancang interface yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga sangat intuitif. Ia memperkenalkan konsep micro interactions, umpan balik visual kecil ketika pengguna mengklik tombol atau menggesek layar, yang membuat pengalaman berselancar di web terasa lebih hidup dan responsif. Pengguna tidak boleh berpikir dua kali, katanya, setiap elemen harus memandu mereka dengan lembut. Namun,
situs web yang indah dan responsif tidak akan berarti tanpa konten yang relevan dan mudah dikelola. Disinilah peran Dudi menjadi krusial. Ia melihat banyak pemilik situs kesulitan memperbarui informasi, blog, atau promosi terbaru mereka. Mereka bergantung pada developer untuk setiap perubahan kecil, membuang waktu dan biaya. Dudi berkolaborasi erat dengan Ardi dan Anya untuk mendorong pengembangan sistem pengelolaan konten, CMS, yang ramah pengguna. Ia berargumen bahwa pemilik situs, bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis sekalipun, harus bisa mengunggah gambar, menulis artikel, atau mengubah harga produk dengan mudah. Bersama teman-teman mereka, Riko si full stack developer yang cekatan, Sinta si cut tester yang teliti, dan Bayu si project manager yang visioner, mereka mulai membangun platform dan alat mereka sendiri. Mereka tidak hanya membuat situs web untuk klien, tetapi juga mengembangkan template dan plugin yang inovatif, membuka jalan bagi ribuan pengembang dan pemilik bisnis kecil untuk menciptakan kehadiran online yang jauh lebih efektif dan menarik. Mereka menargetkan UMKM yang berjuang di dunia digital, memberikan mereka kekuatan untuk bersaing dengan perusahaan besar. Proyek percontohan mereka adalah sebuah koperasi kerajinan tangan lokal. Situs web lama koperasi tersebut sulit diakses dari ponsel dan proses pembeliannya rumit. ID Labs merombak total situs tersebut. Anya memastikan setiap detail kerajinan terlihat memukau di layar manapun. Ardi membangun sistem inventaris real-time dan secure payment gateway. Wufi merancang alur pembelian yang sederhana, hanya dengan beberapa klik. Dan Dudi, ia melatih para ibu anggota koperasi untuk mengunggah cerita di balik setiap produk, menjadikan setiap kerajinan tangan lebih dari sekadar barang, melainkan sebuah narasi yang menarik. Hasilnya luar biasa. Penjualan daring koperasi melonjak 300% dalam 6 bulan. Pengunjung situs meningkat 2 kali lipat, dengan sebagian besar berasal dari pengguna mobile. Kisah sukses ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi web modern, jika diterapkan dengan visi dan empati, dapat memberdayakan siapa saja. Tahun-tahun berlalu, ID Labs tumbuh menjadi sebuah startup teknologi yang diakui secara nasional. Anya kini menjadi kepala arsitek frontend yang dihormati, karyanya sering dikutip dalam konferensi industri. Ardi memimpin tim platform engineering yang terus-menerus mendorong batas-batas performa dan skalabilitas web. Wufi adalah direktur desain yang karyanya mengubah cara jutaan orang berinteraksi dengan teknologi. Dan Dudi, ia menjadi Chief Strategy Officer, memastikan bahwa setiap inovasi teknis yang mereka ciptakan selaras dengan kebutuhan audiens dan tujuan bisnis. Riko, Sinta, dan Bayu kini memegang posisi kunci, membimbing generasi muda developer dan desainer. Namun, evolusi teknologi web tidak pernah berhenti. Ini baru permulaan, kata Anya suatu hari, melihat data tren teknologi terbaru. Dengan WebAssembly dan Progressive Web Apps, kita bisa membuat pengalaman desktop app like di browser. Ardi mengangguk, matanya berbinar. Dan jangan lupakan peran AI dalam personalisasi. Memprediksi apa yang diinginkan pengguna bahkan sebelum mereka mengetik. Kita harus memastikan teknologi itu tetap melayani manusia, bukan sebaliknya. Timpal Wufi, interaksi yang semakin canggih harus tetap terasa alami dan mudah. Dudi tersenyum. Intinya tetap sama, relevansi. Konten yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling menarik. Itu yang akan membuat audiens terus kembali, bersama teman-teman mereka, Anya, Ardi, Wufi, dan Dudi terus berdiri di garis depan inovasi. Mereka tahu bahwa setiap update browser, setiap framework baru, setiap alat baru adalah peluang untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih transformatif.
dari desain responsif yang elegan hingga pengelolaan konten yang memberdayakan, dari interaksi yang mulus hingga personalisasi yang cerdas, mereka telah membuka jalan. Dan di Cakrawala, janji inovasi yang lebih menarik, seperti augmented reality di web, grafis 3D yang imersif, dan konektivitas yang tak terbatas, menanti untuk mereka taklukkan, memastikan bahwa masa depan web akan selalu lebih cerah dan lebih inklusif. Kisah Ide Labs adalah bukti bahwa dengan kolaborasi, visi, dan semangat yang tak padam, sekelompok individu dapat mengubah seluruh lanskap digital, satu inovasi persatu.